Dana. Ya, halo. Saya Mario. Halo, saya Fatia. Silakan duduk. Oh iya, Jadi gimana nih Mbak Dana? Mbak Dana kan minta tolong sama kita buat katanya ada permasalahan dengan suami ya kalau nggak salah. Coba bisa diceritain lebih detail ke kita gimana sih sebenarnya permasalahannya. masalahnya? Iya Mas, jadi belakangan ini saya tuh kayak ngeliat perubahan dia loh, agak-agak aneh gitu. Kita tuh kan udah nikah selama 4 tahun, tapi selama ini kita belum dikasih momongan. Terus pokoknya belakangan ini dia tuh pulang kerja selalu udah larut malam. Terus dia tuh lebih cuek gitu loh, nggak seperti dulu waktu abis nikah gitu kan. Maksudnya 4 tahun ini baru ya sekitar 2-3 bulan itu dia aneh banget gitu loh. Kita kan pernah sempat ke dokter juga, tapi kata dokter memang suami saya tuh susah buat untuk punya momongan. Di situ makanya dia belakangan ini mulai berubah, Mas. Sorry nih Mbak, maksudnya Mbak pernah check up ke dokter Iya. tentang masalah yang belum punya keturunan. Iya. Dan ternyata dokter menyebutkan kalau ada masalah dari pihak suami. Nah mulai dari itu Mas, jadi dia tuh mulai berubah. Mulai dia teleponan, WA-an sama perempuan lain. Saya pernah tegur, tapi dia nggak mau gubris sama sekali. WhatsAppan sama cewek lain. Iya. Terus Mbak pernah tegur. Emang isi WhatsAppnya? Ya sayang-sayangan kayak gitu, jadi nggak sewajarnya kayak orang berteman gitu loh. Jadi udah Mbak pernah melihat langsung? enggak sih, cuma pernah dengar omongannya gitu, sayang-sayangan kayak gitu Mas. Gimana ya Mbak, maksud saya kalau misalkan Mbak menuduh si suami Mbak begitu tanpa ada dasar ya takutnya kasihan masa suami Mbak. Iya. Dia udah tertekan dengan kondisi medisnya. Iya, dia udah tertekan dengan kondisi medis. Maksudnya dia masuk dari dokter. Terus Mbaknya malah ngomong kayak gitu. Ini ada apaan sih, Jen? Suruh sini aja, mau ketemu siapa? Lain lagi. Maksudnya? Mau ketemu siapa sih Mbak? Mbak Dana? Mau ketemu Mbak Dana? Iya. Aku bisa ngomong sebentar nggak? Kamu siapa ya? Kita ini aja, keluar aja. Keluar kemana Di ya sini udah? Aku mau ngomong sebentar. Ya udah ngomong aja di sini. Nggak apa-apa di Kamu sini. mau duduk di sini aja buat ngobrol berdua? Enggak, aku mau di luar aja. Apaan sih? Ya udah ngomong aja sih. Ini apa-apaan sih? Urus temennya atau gimana sih? Stop, Mbak. Apaan sih? Mbak stop deh. Nggak usah deket-deket sama suami aku lagi. Maksudnya apa? Jangan pura-pura bego deh, Mbak. Enggak, situ itu siapa? Aku istrinya yang selalu disurhatin Mbak, tahu nggak? Saya istrinya Dani. Kamu kenal kan Dani? Dari siapa ya? Aneh. Nih fotonya. Masih mau ngelak lagi? Nggak kenal? Terus kenapa? Aku maunya kamu nggak usah WA dia lagi. Gue WA itu cuman buat curhat doang. Kok ke dia emang salah gue apa? Iya, tapi tetap aja nggak bisa. Mbak maaf ini sebenarnya ada Mengganggu masalah apa banget. ya? Dia udah ganggu suami saya. Hari ini maksudnya ganggu suami kayak gimana nih? Dia curhat-curhat sama suami saya. Nah, Dia kayak nggak ada orang lain aja. Dia curhat-curhat terus sama suami saya. Tengah malam pun begitu. Kita lagi Mbak, tidur juga sama. Saya itu Digangguin cuma sama dia. curhat, Bu. Iya. Nggak ada baca sendiri dong. Saya Iya. ngomong apa? Aku nggak terima. Pokoknya stop, nggak usah ganggu suami saya. Ngerti? Pede banget sih. Saya juga punya suami loh. Nah itu dia, makanya kalau Mbak punya suami, coba Mbak digituin. Hah? Mbak juga nggak mau kan dalam hubungan Mbak itu ada orang ketiga? Hah? Sama, saya juga sama. Jangan asal nuduh dong, Ya, Mbak. kayaknya cuma salah paham deh Mbak. Saya nggak nuduh Mas, justru saya bisa ngomong begini karena ada buktinya. Bukti apaan? Ini buktinya. Bukti apaan sih? Makanya Mbak itu bergaul ya, biar nggak kampungan kayak gitu, tahu nggak? Saya tuh cuma curhat. Curhat tapi ada tempatnya. Itu ada tempatnya. Ini Ini jam 2 pagi, bayangin aja coba. Siapa istri mana yang nggak marah?
Ini bisa diobrolin baik-baik nggak? Kayaknya cuma salah paham deh ini. Salah paham apaan sih? Nggak, bentar dari sini bentar. Ini badannya beneran gangguin suaminya Mbak ini. Saya nggak gangguin, Mas. Saya cuma curhat aja dong. Kalau saya punya teman terus saya curhat. Ya. Iya dong. Tapi kalau curhat juga nggak sama suami orang sih, Mbak. Saya berteman udah lama loh sama suami dia loh. Cuma dia aja yang norak gitu. Maksudnya, nggak bisa bedain orang curhat atau orang apa ya kan? Kan bisa Mbak curhat sama emak Mbak kek, adik Mbak kek. Ngapain harus sama suami orang? Emang gak ada orang lain apa? Ya ada benernya sih, Mbak. Kalau misalnya curhat, kenapa nggak coba Tuh, cari ke dengerin perempuan makanya. juga? Karena kan ini posisinya kalian udah sama-sama berkeluarga kan, takutnya menimbulkan fitnah. Ah bener sih. Jadinya kayak gini kan. Padahal sebenarnya niat Mbak cuma curhat aja. Mbak, bisa nggak sih kalau nggak bikin hidup saya jadi ribet? Hidup saya tuh udah ribet, jangan tambah ribet lagi kamu ya. Lo yang bikin ribet sendiri, tahu nggak? Mbak udah deh ini. Gini. Kenapa sih Mbak Dana? Badannya kalau Tanya misalnya aja sama dia Mbak. Suruh jelasin, suruh ngomong jujur coba. Iya, gini deh, begini Ini di deh. depan kamera. Mbak juga udah dong, jangan emosi gini dong Mbak. ini deh badannya kan memang melakukan itu dan ternyata istrinya nggak suka ya gimana ya, lebih baik alangkah ini diobrolin baik-baik dan badannya minta maaf sama istrinya. Ini Masnya malah bantuin siapa sih sebenarnya? Saya apa dia sih? Jadi kita cuma menyarankan aja Mbak, bukan mau memihak sama siapa. Apaan sih? Kalian ini males banget Mbak malah kayak Dana. gitu. Mbak, Badana, Badana, Mbak. Apa lagi? Udah dong Mbak. Mbak kan bisa ngasih tau baik-baik Mbak, kalau misalnya kayak gitu. Udah saya kasih tahu baik-baik kan dari tadi dianya aja yang Mbak, baik. udah. Gini deh, ini daripada berantem kayak begini, daripada berantem saling cekcok ini, mending badannya minta maaf deh. Karena di sini kalau dari persepsi kita ya, perspektif kita ya, Mbak Dana bisa dibilang ada salah juga. Ngapain minta maaf? Saya masalah saya apa? Orang cuman cerita, saya curhat masalah tentang rumah tangga saya. Pusing Mbak Dana. apa-apaan Oh sih? Mbak, Dana. kenapa malah kayak gitu sih? Kita kesini tuh buat Dana. ketemu Mbak loh Mbak. Ini ada. Ini apa Ih, siapa lagi sih? Lo ingat gue nggak? Pasti ingat lah. Lo ngapain sih masih ganggu-ganggu adik gue? Apaan sih nih? Apaan sih dasar? Lo itu gimana sih? Lo tuh udah punya suami kan? Apa salahnya kalau gue cuman curhat ke dia? Dia temen gue kok. Ya nggak bisa gitu dong. Lo kalau misalnya curhat soal rumah tangga lo, ya ke nyokap lo dong. Ngapain ke suami orang? Enggak kayak gitu maksudnya. Dia bukannya kayak gitu, dia kan perempuan. Mbak, gini deh, Mbak, daripada ribet, tadi Mbak Dana juga udah minta maaf sama adik Mbak. Asal Maafnya Mbak tahu. tulus gak? Ya, Sekarang gini deh, kalau misalnya suami lo dapat SMS tengah malam dari cewek, lo terima nggak? Lihat dulu dong kayak apa SMS-nya. Kan dari tadi gue juga ngomong sama dia. Ya apapun SMS-nya itu nggak penting, yang penting itu jamnya dan siapa. Dia udah statusnya udah suami orang. Lo lihat dong, gara-gara lo ngerecokin suaminya dia, jadi rumah tangganya dia hancur. Mbak salah kan? Ya udah, Mbak minta maaf. Ya udah aku salah, aku minta maaf. Yaudah sekarang kalau suami aku telepon-telepon Mbak lagi, jangan diangkat. Ya, Ngerti? ya. Mbak, nggak usah kayak gitu dong. Gua mau lo nggak gangguin adek gua lagi. Ngerti nggak? Gue tuh gak gangguin. Ah, bikin Ya udah emosi sih aja. aja. Pantesan aja lagi lo nggak betah di rumah, lo nyajak kayak Mbak, gitu. Mbak, tolong Mbak. Gimana Yang penting udah sih? keluar. Kayak gitu norak dia banget. perempuan macam apa sih kayak gitu, Mbak? Mbak, tolong udah, Mbak, tolong ya, Mbak ya. Udah, yang penting kan udah keluar, Ngerti Mbak. lo? Udah dong Mbak. Gimana sih? Ya, suaminya juga salah, ngapain dia mau ngebales-bales chatnya kan? Ya udah lah Mbak yang sabar, Mbak istighfar. Maksudnya kan Mbak lagi stres juga dengan permasalahan Mbak kan. Udah gini aja deh Mbak. Alhamdulillah. Oh udah Ini kan sholat. udah azan, udah waktunya Udah sholat. sholat. Biar Mbak tenang, ini kita sholat dulu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Ya, yaudah yuk.
gimana Mbak? Udah lebih tenang kan sekarang? Iya, lumayan lebih tenang sih. Ya udah, saya minta tolong anterin pulang aja ya Mbak. Besok baru kita lanjutin lagi ya. Iya, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Mbak mau pulang sekarang. Iya. Tapi ya bagusnya tadi terima kasih loh Mbak udah mau mengakui kesalahan Mbak. Ya kita sih berharapnya Mbak ke depannya nggak seperti itu lagi. Iya. Ini hanya mengingatkan ya Mbak, maksudnya bukan maksud menggurui Mbak. Iya, makasih ya. Yaudah nih, berarti Mbak pengen diantar pulang? Iya, saya mau pulang aja. Yaudah Mas Gus, kita antar Mbak Dana pulang ya. Oke.